Kak, terkait dengan lukisan Pak Armin Topik dalam ini, mungkin kira-kira pendapatnya seperti apa? Yang pertama saya pikir ini memang lukisan yang sangat langka ya, karena pertama orang mengenal Pak Armin itu sebagai politisi, bukan sebagai seniman, dan juga orang mengenalnya sebagai seorang eseis, bukan sebagai pelukis. Tetapi beliau bisa memiliki karya yang sangat fenomenal ya, di mana karya-karya itu menurut saya mendobrak kemapanan tradisi dunia seni khususnya lukis di Indonesia. Karena yang pertama karyanya ini betul-betul bisa memberikan semacam pesan yang sangat kuat dan konsisten terhadap budaya korupsi yang sudah semakin parah di Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, beliau menghasilkan produksi yang tidak sedikit, tapi jumlahnya ratusan dalam rentang waktu hanya 1 tahun saja. Dimana kalau kita lihat beberapa karya-karya maestro terkenal itu hanya mampu menghasilkan beberapa lukisan dalam 1 tahun. Tapi beliau secara konsisten dan tentunya menghasilkan karya dalam jumlah ratusan dalam 1 tahun. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya pikir bahwa kontribusi dari lukisan ini itu berdampak sangat luar biasa sekali terhadap tatanan sosial politik kita hari ini dan akan datang. Karena kenapa? Pesan yang diberikan ini sangat kuat sekali, menunjukkan bahwa politik kita hari ini itu dalam kondisi darurat. Darurat dalam artian bahwa tingkat korupsi yang sangat parah, tingkat muslihat dan kong kali kong itu dilakukan secara sangat terstruktur dan sangat masif. Tetapi publik menganggap bahwa seolah-olah itu hal yang biasa-biasa saja. Nah, tetapi sesungguhnya ini sudah sangat membebani negara, menggerogoti keuangan negara, dan sebenarnya secara langsung atau tidak langsung menyengsarakan rakyat. Tapi ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, inilah kira-kira pesan konkret yang disampaikan oleh Pak Armin bahwa situasi politik kontemporer di Indonesia ini sudah sangat darurat dan we have to do something. Dan sebagai seorang yang tidak lagi secara formal menjadi politisi secara produktif, duduk menjadi anggota dewan, dia menggunakan kemampuannya yang ekstraordinari di bidang seni untuk menyampaikan pesan itu, dan saya pikir itu sampai dengan sangat baik sekali. Terlihat bagaimana antusias peserta hadir, kemudian yang hadir juga bukan orang sembarangan, ada politisi nasional, politisi tingkat provinsi, dan juga banyak sekali aktivis, kemudian akademisi yang hadir untuk memberikan apresiasi dan ulasan terhadap karya yang sangat luar biasa. Saya pikir itu pesan saya terhadap lukisan Pak Armin yang sangat luar biasa ini. Harapan saya semoga lukisan-lukisannya ke depan bisa lebih menggambarkan realitas secara lebih luas. Misalnya persoalan yang kita hadapi bukan hanya korupsi, dan juga kalau perlu implikasi korupsi itu dalam kehidupan real di masyarakat. Misalnya korupsi membuat begitu banyak pengangguran, kemudian berimplikasi terhadap miskinnya infrastruktur kita, kemudian terbatasnya keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, itu dikorupsi oleh orang-orang tertentu di parlemen dan juga di pemerintahan. Kemudian tema-tema yang lain yang saya pikir secara sosiologis menarik untuk diangkat, misalnya bagaimana social inequality, kesenjangan sosial ini semakin melebar, kemudian bagaimana kemiskinan yang tidak juga berhasil kita reduksi secara signifikan, meskipun kita lihat bahwa pengeluaran negara ini sudah sangat jor-joran sekali untuk bagaimana mengurangi kemiskinan. Kemudian yang ketiga, tema yang tidak kalah menariknya adalah bagaimana penanganan negara untuk merealisasikan politik kesejahteraan itu masih menjadi salah satu PR terbesar yang dihadapi bangsa. Saya pikir demikian. Sangat komplit sekali, Pak. Terima kasih.